kehidupan kita. Karyanya boleh dinyatakan. Mari kita bersama-sama menghampiri hadirat Tuhan yang penuh dengan anugerah kasih karunia. Karena kita yakin di saat kita berseru kepadanya, Dia hadir dan kita boleh menikmati kuasa yang tak terbatas. Mari kita bersama-sama berkata, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ambil kata kasih karunia-Mu Bapa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, haleluya.
hadir di tengah kami. Kami rindu kuasa-Mu nyata dan terjadi di tempat ini. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu. Hosana, hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pujian pengagungan bagi-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Imani percaya Dia hadir di tengah-tengah kita. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Dengan iman dan dengan penuh kerinduan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya. Ketika kehadiran kita dengan tujuan dan motivasi yang tulus serta sungguh-sungguh, maka di situ Dia nyatakan kuasa, kemenangan, kelepasan, mujizat, kesembuhan. Karena itu biarlah pagi hari ini kita dengan penuh kerinduan untuk menikmati hari Sabat, harinya Tuhan. Kita rindu Dia bekerja, kita rindu Dia berkarya, dan kita rindu kita menikmati anugerah serta kuasa. Percaya dan yakin karena tak terbatas kuasa. Bapa, kami mengucap syukur. Mengawali persiapan kami memasuki ibadah pada hari ini, di minggu ini. Kami rindu Engkau bekerja, kami rindu Engkau berkarya. Kami rindu Engkau menyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Kerjakan menurut apa yang menjadi mau-Mu. Perlengkapi dan urapi setiap kami. Berikan hati yang haus dan rindu serta lapar akan Engkau. Kami menantikan lawatan-Mu, kami menantikan kehadiran-Mu. Kami menyambut dengan segenap hati. Kami menyambut dengan penuh kerinduan dan ketulusan. Karena kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan dengan membawa pujian, korban syukur, serta pengagungan kepada-Nya. Mari kita mengaku bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini datang dari pihak Allah Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasa-Nya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangan. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur. Pagi hari ini kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur kalau tadi pagi kami dibangunkan, diberikan kehidupan yang baru, nafas yang baru. Itu adalah kebaikan Tuhan yang pertama-tama kami dapatkan, di mana kami melangkahkan kaki kami untuk datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pimpin setiap kami dan rindu apa yang kami pujikan, dan firman Tuhan yang kami dengarkan nanti sungguh memberkati kami. Kami mau belajar untuk mengakui keberadaan setiap anggota keluarga kami, baik sebagai istri, baik sebagai suami, baik sebagai anak. Kami mau menaruh Tuhan sebagai kepala di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, berkati juga saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang melangkahkan kaki untuk datang ke rumah Tuhan pagi hari ini. Percepat langkah mereka agar kami dapat bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Berkati ibadah kami juga tidak menjadi keributan bagi sekeliling dari gedung Tulip Guest House ini, tetapi menjadi alunan yang indah, suara Tuhan yang didengar-dengar oleh setiap orang yang ada di kiri, di kanan, di belakang, di depan gedung Tulip Guest House ini. Pakai setiap kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Terimalah pujian kami Tuhan. Mari sama-sama yang percaya kita katakan haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Haleluya. Siapa yang memuji Tuhan? Amin. Yes. Betapa baiknya Tuhan bagi setiap kita. Yes. Yes. Mari kita bertepuk tangan bersukacita. Kita mengatakan indah pujian Tuhan. Kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku.
berseru namanya. Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Bersyukur karena setiap kita hadir minggu demi minggu beribadah di tempat kita, BFC Baladewa Fellowship Community, Bapak Ibu. Karena 1 bulan ini kita berbicara tentang menempatkan Tuhan kita menjadi kepala atas keluarga kita. Dan pagi hari ini kita akan diingatkan bahwa semua anggota keluarga kita mempunyai fungsi
Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang sedang, tidak ada yang lebih tinggi. Karena Tuhan kepala atas keluarga kita. Dan setiap kita akan mengakuinya. Dan lebih lagi mengerti saat firman Tuhan akan diberitakan kepada kita. Kita percaya ada kehidupan yang tidak baik, ada kehidupan yang biasa-biasa saja, tapi di dalam Tuhan dan penyertaan Tuhan tetap setia memelihara kehidupan kita. Katakan, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Amin Bapak Ibu. Jadikan pujian ini sebagai komitmen dan doa setiap kita. Mari kita bangkit berdiri sekali. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sekali lagi kami mau kawal. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh Tuhan, kami sadari bahwa kehidupan kami bisa berjalan sampai hari ini karena Tuhan sudah berjanji untuk memelihara kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga melewati berbagai macam kesulitan, melewati berbagai macam gejolak pasang surut kehidupan, kami bisa tetap bertahan hingga hari ini. Kami bisa memiliki iman kepada Tuhan karena Engkau berjanji bahwa Engkau memegang kami di dalam tangan yang kekal sampai selama-lamanya, sehingga pagi hari ini kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar lebih banyak berserah. Kami mau belajar lebih banyak bergantung kepada Tuhan, terutama di dalam menjalani kehidupan, di dalam rumah tangga kami, di dalam keluarga kami, di dalam relasi kami dengan pasangan, dengan anak-anak kami. Kami sungguh butuh pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan setiap kami. Siapkan hati kami menerima kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Saudara sekalian semuanya shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dan beribadah. Terima kasih untuk kesempatan kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala setempat, Penatua Paulus, memberikan satu kesempatan yang berharga untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara sekalian, tema perenungan kita adalah confession. Mari katakan bersama 2-3, confession. Diambil dari Efesus pasal 5 ayat 22-25 dan 28. Nah, karena keterbatasan waktu, saya akan mengajak kita membacanya nanti seiring dengan kita membahas khotbah ini bersama-sama. Saudara sekalian, confession, pengakuan. Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, tentu kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah. Suatu kali di dalam sebuah ruang konseling, sepasang suami istri datang menghadap sang konselor, dan suaminya dengan muka merah padam membentak istrinya di hadapan sang konselor berkata, "Cukup! Saya nggak tahan lagi sama kamu." Konselornya bingung, "Nggak tahan kenapa? Apa yang terjadi?" "Saya nggak tahan. Setiap kali pulang, kamu itu seperti jaksa. Saya pulang kerja capek, kamu seperti jaksa. Tanya saya, hari ini kerjanya apa? Dapat berapa duit? Tadi ketemu siapa? Uangnya di mana? Sekarang mana uangnya? Saya capek ditanya terus tiap hari." Sang istri, saudara, gak mau kalah. "Bukannya saya mau seperti jaksa cerewet, tapi kamu gak bisa dipercaya. Ingat gak kamu dulu? Kamu bukannya langsung pulang habis kerja, kamu pergi main sama teman kamu, dan teman kamu cewek lagi. Terus uangnya gak ada habis lagi kamu pakai." Sang suami gak mau kalah, saudara. Istrinya seperti jaksa, dia seperti pengacara. "Tapi itu kan dulu. Dan kamu bilang kamu udah mengampuni aku." Istrinya gak mau kalah. "Iya, mengampuni sih mengampuni, tapi trauma dalam hati tidak bisa hilang. Makanya saya tanya terus."
Wah saudara, kalau saudara jadi konselor, saudara ngomong apa? Mana yang benar ini saudara? Suami atau istri? Ayo. Yang benar yang mana? Saudara bela suami atau bela istri? Kalau saudara bela istri, dipukul suami. Kalau saudara bela suami, nggak dibayar saudara sebagai konselor oleh istrinya. Saudara pilih mana? Bingung saudara. Di dalam realita keluarga itu, seringkali hal-hal seperti ini terjadi. Dan ini membuat realita dalam keluarga itu menjadi begitu kompleks. Nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah. Yang suami bilang dia benar, yang istri bilang dia benar. Nah saudara sekalian, ini semua merupakan fenomena-fenomena yang kompleks. Dan saya yakin Bapak Ibu di tempat ini, saudara sekalian yang sudah berkeluarga, pasti mengalami apa itu yang namanya kompleksitas di dalam keluarga. Dulu sebelum menikah, kita bilang, nanti kita menikah, kita terbuka. Apa-apa kita ngomong, jangan pendem-pendem. Tapi begitu sudah menikah, saudara, baru kita mau ngomong, istri kita mukanya udah sedih, udah mulai mau nangis. Belum juga ngomong, udah mau nangis. Jadi mulailah kita pikir, ngomong gak ya? Ngomong gak ya? Yang istri baru mau ngomong sama suaminya, apa? Mau ngomong apa? Cepat ngomong. Iya, mana bisa ngomong. Baru mau ngomong, cepat ngomong. Ayo, cepat. Ya gak bisa ngomong. Kompleks, saudara. Bagaimana menyelesaikan realita yang kompleks di dalam kehidupan keluarga? Ada banyak hal, saudara, yang perlu dilakukan. Tapi, saudara, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mulai dengan sebuah pengakuan. Saudara, pengakuan adalah sebuah langkah awal untuk menyelesaikan pergumulan yang kompleks di dalam keluarga. Saudara ingat ini baik-baik. Pengakuan itu adalah sebuah langkah awal untuk menyelesaikan pergumulan yang kompleks dalam keluarga. Pertanyaannya, mengaku apa? Apa yang perlu kita akui? Pengakuan seperti apa yang perlu kita buat untuk menyelesaikan kompleksitas di dalam keluarga kita? Jawabnya adalah pengakuan bahwa Kristus adalah kepala rumah tanggaku. Mari katakan bersama-sama. Kristus adalah kepala rumah tanggaku. Bukan aku sebagai suami. Bukan juga engkau sebagai istri. Bukan juga anak-anak yang menjadi kepala, yang memimpin rumah tangga kita dengan segala kemauan mereka. No. Yang menjadi kepala rumah tangga kita adalah Kristus. Saudara sekalian, Kristus adalah kepala rumah tanggaku. Ini adalah sebuah pengakuan yang harus, saudara, mendasari perjalanan sebuah rumah tangga. Ini bukan satu pengakuan yang kita buat di awal waktu kita menikah dan kita berkata Kristus kepala rumah tanggaku. Tapi setiap hari saudara kita perlu berkata engkau Kristus kepala rumah tanggaku. Setiap pagi kita perlu membuat pengakuan bahwa Kristus kepala rumah tanggaku. Di dalam menghadapi pergumulan kita perlu berkata Kristus kepala rumah tanggaku. Ketika kita diberkati dengan kesuksesan berlimpah-limpah, kita perlu tetap berkata Kristus adalah kepala rumah tanggaku. Nah saudara, kalau Kristus itu kepala rumah tangga, berarti Kristus itu apa saudara? Acuan. Apa itu acuan? Acuan itu satu titik, satu standar yang dimanapun kita berada, kita selalu melihat ke sana. Ini acuan. Ketika kita berganti posisi, dia tetap ada di sana. Itu namanya acuan. Sama seperti kompas yang selalu menjadi acuan hidup kita. Demikian juga Kristus. Dia menjadi acuan kehidupan kita. Nah saudara, ini firman Tuhan katakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22-25. Firman Tuhan mengatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah apa saudara? Kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah saudara sekalian, di dalam ayat-ayat yang kita baca, selalu saudara dikatakan apa? Seperti kepada Tuhan, sama seperti Kristus.
Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi kata-kata itu tuh muncul terus di setiap ayat. 22 muncul, 23, 24, 25. Itu artinya Kristus itu benar-benar acuan. Lakukanlah perintah ini sebagaimana Kristus perintahkan. Seperti kepada Kristus. Seperti Kristus lakukan. Nah itu artinya acuan, saudara. Acuan kita bukan perkataan dunia. Acuan kita adalah perkataan Tuhan. Acuan kita bukan orang-orang yang hebat di dunia ini. Acuan kita adalah Tuhan itu sendiri. Nah itu sebabnya kita perlu, kalau memang Tuhan itu menjadi acuan hidup kita perlu mengikuti aturan-aturannya. Yang pertama tentu berkata istri tunduk. Yang pertama apa saudara? Istri tunduk. Saudara sekalian, kalau berbicara tentang istri tunduk di zaman dulu, ini adalah satu kebenaran yang semua orang berkata amin. Tapi kalau sekarang berkata istri tunduk di tengah kondisi ketenaga kerjaan wanita itu porsinya sama dengan laki-laki, di tengah pendidikan yang tinggi yang dienyam oleh wanita, di tengah berbagai prestasi kesuksesan yang dicapai oleh wanita saat ini, berbicara istri tunduk, wah saudara kayaknya kok kurang pas ya. Suatu kali di dalam sebuah sharing, seorang ibu berkata, saya gimana mau tunduk kepada suami? Secara saya ini tulang punggung keluarga. Gimana saya bisa tunduk kepada suami? Yang cari uang itu saya. Yang menafkahi keluarga itu saya. Yang membuat dapur mengepul itu saya. Anak-anak sekolah itu saya. Gimana saya bisa tunduk kepada suami? Gimana saudara kalau kondisinya begitu? Saudara sekalian, istri tunduk kepada suami adalah satu kebenaran yang berlaku. Dari zaman dulu, ketika ayat ini dituliskan sampai hari ini, ketika zaman berubah, budaya berubah, tetap berlaku. Karena sesungguhnya istri tunduk adalah sebuah panggilan ilahi untuk menghormati dan meneguhkan kepemimpinan suami, serta menolongnya untuk menjalankan peran tersebut melalui karunia yang istri miliki. Pemahaman kita terhadap kata tunduk itu terdistorsi oleh dosa. Membuat kita merasa kalau tunduk itu kehilangan kebebasan. Membuat kita merasa kalau kita tunduk kepada suami seolah-olah kita kehilangan harga diri. Membuat kita merasa kalau kita tunduk kepada suami, kita merasa kita dieksploitasi. Tidak, saudara. Sesungguhnya panggilan untuk tunduk adalah panggilan untuk menghormati dan meneguhkan kepemimpinan suami, serta menolong dia untuk menjalankan perannya sebagai suami dengan karunia yang dia miliki. Saudara Leonard Bernstein adalah seorang konduktor terkenal di dunia. Suatu hari dia ditanya, saudara, menurut Bapak alat musik apa yang paling sulit untuk dimainkan? Untuk saudara apa? Alat musik apa yang paling sulit? Semuanya sulit kalau buat saya. Itu sulit. Semuanya sulit. Yang mudah itu mendengarkan. Jadi kalau lihat orang main kita bilang salah, coba. Sulit buat saya, semua sulit saudara. Tadi mereka bisa langsung ganti genre musik jadi apa? Reggae. Naik turun, cepat lambat, ulang. Sulit buat saya, sulit semua. Bingung saya kalau disuruh begitu. Tapi luar biasa WL kita, Bang Arnold dan tim saya yakin mempersiapkan dengan baik. Nah, Bernstein ditanya apa yang paling sulit? Dia berkata apa saudara? Second violin. Pemain biola kedua itu sulit. Karena begini, saudara bisa buka YouTube dan saudara cari second violin. Dia mengisi suara-suara celah-celah di mana first violin itu ketika dia bermain, second violin mengisi. Nah, itu yang membuat second violin itu susah. Bukan cuma tekniknya susah, tapi dia harus menahan dirinya sedemikian rupa sehingga tangannya itu nggak main kebanyakan. Kalau mainnya kebanyakan, dia jadi first violin. Padahal dia bukan, dia itu second violin. Dan mainnya dikit-dikit. Nah, saudara, kalau orang main musik suruh main dikit-dikit,
itu rasanya tuh kadang-kadang gatel, apalagi kalau pas naik tadi ya, WL-nya naik, rasanya pengen gini saudara. Tapi nggak boleh, dia harus tetap anggun, ting, dikit-dikit gitu loh. Nah, kata Bernstein ini, second violin paling susah tekniknya, dan susah cari orang yang mau main second violin dengan antusiasme sebesar first violin. Itu yang paling susah. Saudara sekalian, tapi tanpa second violin tidak akan terjadi yang namanya harmonisasi. Istri adalah second violin. Dia memainkan peran yang sangat penting. Dia menciptakan dan menentukan harmonisasi sebuah keluarga. Dia menentukan apakah keluarga ini bisa berjalan dengan baik. Meskipun dia tunduk, meskipun dia rasanya di dalam Alkitab ditaruh di dalam posisi kedua, tetapi saudara, dia akan menentukan jatuh dan bangunnya sebuah keluarga ini. Karena meskipun dia bukan kepala, tetapi dia adalah leher yang menunjang kepala. Kalau leher sakit, kepala bisa gerak gak saudara? Gak bisa. Kalau leher sakit, wajah kepala ini saudara bisa happy gak? Gak bisa saudara. Karena ada leher yang sehat, baru kepala bisa bergerak dengan optimal. Ada istri yang mau mendukung suami baru bisa bergerak, baru bisa berkarya dengan maksimal. Suatu kali saudara, Presiden Barack Obama dengan Michelle Obama, mereka dinner bareng di sebuah restoran kecil, bukan restoran-restoran kepresidenan. Saudara, ketika tiba di restoran kecil itu dan mereka dinner, lalu kemudian sang pemilik restoran ini bertemu dengan pengawal presiden dan mohon dengan sangat supaya bisa ngobrol dengan Michelle Obama. Akhirnya diizinkan untuk ngobrol dengan Michelle Obama. Ngobrol lalu kemudian ketika Michelle ini kembali bersama dengan Barack Obama tanya, itu tadi siapa sih? Kok pengen banget ngobrol sama kamu? Siapa dia? Lalu Michelle menjawab, oh itu dulu teman sekolah yang mengagumi saya. Ternyata dia punya restorannya dan mau ketemu ngobrol sama saya. Nostalgia gitu ceritanya. Wah saudara, Barack Obama ini mengambil kesempatan ini. Dasar namanya lelaki, dia ambil kesempatan ini dan berkata, tuh kan, untung kamu sama saya. Kalau kamu gak sama saya, kamu jadi istri pemilik restoran kecil, warung makan kecil ini. Kamu sama saya jadi ibu negara. Untung kamu mau sama aku. Makanya jangan jual mahal gitu kan. Suami-suami memang suka membanggakan diri. Tapi Michelle berkata gini, bukan. Kalau saya sama dia jadi presiden, kamu yang buka restoran ini. Betul saudara. Kalau Michelle sama pemilik restoran itu, dia yang jadi presiden, Barack Obama yang buka restoran. Karena ternyata di balik kehebatan seorang suami, ada istri yang mendukungnya sedemikian rupa. Saudara sekalian, adalah kewajiban Tuhan mengubah suami kita. Kita mungkin berkata, dia tidak layak dihormati. Dia tidak layak untuk menduduki jabatan pemimpin, dia nggak becus. Tetapi saudara, itu kewajiban atau kuasa Tuhan mengubah suami. Namun saudara, kewajiban kita itu tunduk kepadanya. Mengapa saudara? Karena Kristus acuan kita. Firman Tuhan tidak berkata, istri-istri tunduklah kepada suami karena dia berhasil. Istri-istri tunduklah kepada suami karena dia keren, karena dia sehat, karena dia bisa menafkahimu, karena dia seorang ayah yang baik bagi anak-anakku. Tidak saudara. Firman Tuhan berkata, istri tunduklah kepada suami sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Jadi Kristus acuannya. Ketika istri menunjukkan ketundukan kepada suami, itu bukan semata-mata karena sekedar menyenangkan suami, saudara, tetapi karena itu dia sedang tunduk kepada Tuhan, dan itulah yang menyenangkan Tuhan. Bukan cuma menyenangkan Tuhan, tapi memenangkan suami, saudara. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama mengatakan, istri-istri yang tunduk kepada suami itu bisa memenangkan suami yang lemah imannya, atau bahkan yang tidak percaya, saudara. Mereka akan dimenangkan
tanpa perkataan oleh kelakuan istri mereka. Saudara, ini adalah suatu hal yang gak main-main. Meskipun firman Tuhan mengatakan istri tunduk pada suami, tapi sesungguhnya melalui ketundukan itu Tuhan mau bekerja secara luar biasa. Seorang apologet terkenal zaman sekarang ini yang bernama Lee Strobel, dulunya ateis, seorang jurnalis, seorang yang menentang Tuhan. Tapi kemudian hari ini dia menjadi salah satu orang yang paling membela iman Kristen. Dia menulis buku The Case for Christ, The Case for Faith, The Case for Bible. Berisi tentang bagaimana memberi pertanggungjawaban tentang iman Kristen secara logika. Sangat luar biasa. Dia dulu bukan orang yang percaya Tuhan. Tapi kenapa dia percaya Tuhan akhirnya, saudara? Karena istrinya percaya Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika istrinya percaya kepada Tuhan, istrinya menunjukkan satu pelayanan yang luar biasa kepada suaminya. Tetap menghormati suami. Istri yang tidak pernah mencela suaminya karena dia seorang ateis. Istri yang tidak pernah menceramahi suaminya karena dia belum percaya kepada Tuhan. Istri yang tetap tunduk, tetap hormat. Sampai Lee Strobel ini, saudara, melihat, mengamati, dan mulai bertanya, ada apa dengan istriku ini? Sehingga dia menjadi pribadi seperti ini. Barulah kemudian Lee Strobel tahu, ternyata istrinya sekarang punya satu kegiatan yang rutin, yaitu kumpul bersama teman-teman gereja. Bersekutu, berdoa, belajar firman. Dan itu, saudara, membuat Lee Strobel akhirnya meninggalkan iman ateisnya dan mulai berjalan masuk ke dalam kekristenan. Saudara sekalian, suami akan dimenangkan oleh hormat daripada istri. Dan itulah sukacita kita yang sejati. Saudara sekalian, maka kita perlu bertanya sebagai istri, bagaimana cara aku dapat mendukung suamiku hari ini? Bagaimana aku bisa membuatnya menjadi lebih baik? Jika selama ini saudara di rumah seperti jaksa yang selalu menuntut. Saudara meminta pertanggungjawaban. Saudara meminta semua dijelaskan dengan baik pada saudara. Saudara meminta semua harus memenuhi standar saudara. Bolehkah hari ini saudara berkata, bagaimana aku bisa mendukung suamiku hari ini? Bisa nggak saudara bertanya kepada suami Anda, apa yang bisa aku lakukan untuk membuat harimu lebih happy hari ini? Saudaraku, saya diberkati dengan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Saya sering berkata kepada istri saya, kalau saya tahu pernikahan begitu membahagiakan, saya berharap bisa menikah lebih awal lagi, supaya bisa hidup bersamamu lebih lama lagi. Saudara, tahun 2018, ketika dia hamil anak kami yang pertama, ketika kehamilannya mulai memasuki usia yang semakin besar, kemudian kami bergumul dan dia memutuskan secara mandiri bahwa dia mau resign dari pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan penuh waktu di gereja. Saudara, istri saya adalah pribadi yang jauh lebih berbakat dibandingkan saya. Saya sering berpikir harusnya kalau pelayanan, harusnya kalau Tuhan mau bangun gerejanya, mau pakai hambanya, pakai istri saya. Dia WL lebih bagus dari saya. Saya nggak bisa WL. Dia khotbah lebih bagus jauh dari saya. Dia konseling jemaat lebih bagus, saudara. Banyak orang terberkati ketika berjumpa dengan dia. Sehingga saya merasa harusnya dia aja Tuhan pakai. Tapi Tuhan berkata, enggak, kamu suami, saya pakai kamu. Dan dia sadar akan panggilannya sebagai istri dan dia mengundurkan diri. Saudara, banyak hal yang dia lakukan untuk mendukung saya. Dia merawat 2 anak seorang diri tanpa asisten, tanpa suster. Dan itu adalah satu pekerjaannya benar-benar jungkir balik, saudara. Dan dia sering bertanya, bagaimana saya bisa membantumu? Saya bilang, tolong kasih saya waktu lebih banyak. Apapun yang mau kamu lakukan bersama anak-anak, kamu boleh pergi, kamu boleh main, tapi tolong kasih saya waktu lebih banyak. Saudara, sehingga tidak jarang dia bawa kedua anak untuk pergi ke rumah omanya, pergi main, pergi bertemu dengan teman dan memberikan waktu kepada saya sepanjang hari.
Tadinya sebelum menikah saya bilang, kamu gak usah belajar nyetir, saya jadi supirmu. Tapi saudara, mulai dari tahun lalu saya berkata, maaf, kelihatannya kita gak bisa terus begini, kamu perlu belajar nyetir. Dan saudara, dia belajar nyetir. Dia bilang, dulu saya udah belajar nyetir waktu remaja, tapi hampir nabrak, jadi saya trauma. Tapi saudara, karena dia ingin mendukung saya, dia mau belajar nyetir, dan sekarang dia bisa nyetir sendiri. Dan saya berkata, terima kasih. Kamu mau mendukung pelayanan saya, kamu mau jaga anak-anak, terima kasih. Dengan memberikan saya waktu lebih banyak, saya bersyukur, saya bisa mempersiapkan, saya bisa melayani dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Saudara, kalau saya bisa berdiri hari ini melayani Tuhan, saya sungguh bersyukur atas ketundukan dan kontribusi istri saya. Bahkan ketika saya harus melayani keluar kota, keluar pulau, memakan waktu beberapa hari, dia katakan, pergilah, belajarlah, layanilah Tuhan dengan baik. Itu sebabnya setiap kali saya sampai ke satu tempat, hal pertama yang saya ingat adalah istri dan anak-anak saya. Gak betah rasanya saudara di luar rumah terlalu lama, karena saya tahu di dalam rumah, di dalam keluarga, saya menemukan sebuah cinta yang sejati. Para istri, yakinlah, ketika saudara memberikan penghormatan, ketika saudara memberikan ketundukan kepada suami saudara akan sangat-sangat diberkati. Dan itu akan membuat suami saudara dapat berperan lebih maksimal. Sebaliknya, kalau saudara berikan kritik, saudara jatuhkan, saudara cibir dia tidak akan pernah bisa memainkan perannya dengan baik. Saudara, firman Tuhan bukan cuma berkata istri tunduk kepada suami, tapi firman Tuhan berkata, suami, kasihi istrimu. Efesus 5:25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Saudara, ayat-ayat ini kayaknya kurang nyambung ya. Mestinya kalau Paulus berkata, kalau firman Tuhan berkata istri tunduk kepada suami, maka suami kuasai istrimu, pimpin dia. Orang tunduk pada kita, kita pimpin dia, kita kuasai dia. No. Firman Tuhan berkata, suami kasihi istrimu. Jadi kepemimpinan yang Alkitab tunjukkan, yang Alkitab atau Tuhan hendaki bagi suami adalah kepemimpinan yang mengasihi. Saudara, dunia ini, dosa itu merusak bayangan kita tentang kepemimpinan. Sehingga kita, para pria, para suami, ketika kita membaca, kita diberitahu bahwa kita adalah pemimpin, kita cenderung untuk menggunakan kuasa yang kita miliki untuk mengeksploitasi, untuk menekan, untuk membuat orang lain menuruti kemauan kita. Sehingga saudara, timbullah yang namanya kekecewaan. Orang yang ditekan, hatinya pasti kecewa. Istri yang ditekan, hatinya pasti frustrasi. Istri yang frustasi, dalam hatinya akan timbul yang namanya kepahitan. Istri yang kepahitan akan masuk ke dalam yang namanya kebencian. Makin benci, makin kecewa, makin frustasi, makin pahit, makin benci, mukanya makin baik, suami makin sebel, dan kita lebih ingin mengatur lagi, membuat dia seperti yang kita inginkan, tapi dengan kuasa, dengan emosi, dengan segala kesombongan kita. Dan akhirnya saudara, kebencian ini memisahkan kita dengan pasangan kita. Karena kepemimpinan kita bukan kepemimpinan yang mengasihi. Kepemimpinan kita adalah kepemimpinan yang menekan, mengeksploitasi, yang egois, yang hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi firman Tuhan berkata apa saudara? Kita harus mengasihi, karena kasih itu menyembuhkan. Oleh sebab itu, sebagai suami, bisakah kita bertanya kepada istri kita? Bisakah kita berkata kepada dia,
kalimat-kalimat yang membangun sebagai bukti kita mengasihi dia. Bisa nggak kita memberikan pujian kepada istri kita untuk apa yang dia lakukan? Mungkin kita berkata apa? Kita bisa pikirkan hal-hal kecil yang dia lakukan hari ini. Mungkin dia membangunkan kita sehingga kita hari ini bisa datang dengan lebih awal, lebih tepat waktu. Mungkin hari ini dia bangun pagi-pagi dan membersihkan rumah. Kita berkata, ya udah 30 tahun dia juga gitu, masa hari ini terima kasih lagi? Ya iya, karena dia bersihin 30 tahun, bukan 30 tahun yang lalu. Tapi hari ini dia masih bersihkan, saudara. Jadi kita tetap ucapkan terima kasih kepada dia. Terima kasih karena aku bangun pagi, engkau menunjukkan senyum menyambut aku. Sehingga hariku indah melihat senyummu. Saudara, perkataan-perkataan yang membangun, sebuah kalimat-kalimat yang membangun, itu akan apa, saudara? Menyembuhkan. Kasih itu menyembuhkan. Jika hari ini kita berada di dalam satu relasi yang renggang, relasi yang kayaknya kaku, relasi yang kayaknya dingin, saudara, yang diperlukan saat ini bukanlah tuntutan, bukan lagi teori apa yang harus kita lakukan, tapi hari ini yang dibutuhkan adalah tindakan kasih yang konkret. Mulailah berbicara kepada istri kita. Saudara, dunia berkata, aku mengasihimu karena engkau begitu sempurna. Jadi kita seringkali berpikir, ya kamu berubah dulu dong, aku baru mengasihi engkau. Kamu tunjukkan dulu dong, perform dulu dong, baru aku mengasihimu. Tapi firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Kesempurnaanmu lahir dari tindakanku mengasihimu. Kalau kita mau istri kita makin bertumbuh, kasihi dulu. Kalau kita mau melihat performa istri kita di rumah lebih meningkat, kasihi dulu. Kalau kita mau melihat istri kita lebih menghormati kita, kasihi dulu, saudara. Inilah perintah firman Tuhan, dan ini adalah prinsip yang Tuhan Yesus tunjukkan, saudara. Bahwa dia mengasihi kita, bukan karena kita sudah mengasihi dia, tapi dia mengasihi kita ketika kita masih menjadi seteru Allah, masih lemah, masih berdosa. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sehingga karena kita mengenal kasih Allah, kita perlahan-lahan bisa bertumbuh semakin mengasihi Tuhan dan semakin memenuhi standar yang Tuhan tetapkan bagi kita. Dan Tuhan mau kita mengasihi istri kita sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita begitu mengasihi harga diri kita, kasihi dia, jaga harga dirinya. Kalau kita begitu mengasihi muka kita, nama baik kita, jaga nama baiknya, jaga mukanya. Kalau kita begitu mengasihi kebutuhan-kebutuhan kita, kasihi dia, penuhi, saudara, apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hatinya, jiwanya. Kasihi dia seperti kita mengasihi diri sendiri. Saudara, mengasihi itu berarti rela berkorban. Robert McQuilkin dan istrinya, mereka menjalani pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara, Robert adalah seorang pimpinan di Columbia Bible College, adalah satu seminari di Amerika. Dia adalah pimpinannya, dia adalah ketuanya. Menjadi seorang ketua, menjadi seorang rektor di seminari di Amerika, saudara, ini bukan hal yang main-main. Karena orang Amerika kerja keras, belajar dengan keras. Kalau bukan yang terbaik, dia tidak akan bisa menjadi rektor, tidak akan bisa menjadi presiden. Saudara, di dalam perjalanannya menjadi rektor, ternyata saudara, mereka mengalami satu pergumulan. Pergumulan apa itu, saudara? Pergumulan yang dihadapi adalah sang istri kemudian jatuh sakit. Sakit yang diderita oleh istrinya bukan penyakit main-main, tetapi adalah satu penyakit di mana dia mulai kehilangan ingatan alias Alzheimer. Saudara, Muriel hari demi hari ingatannya makin menurun, dan ketika Robert melihat akan kondisi istrinya, saudara, dia doakan hal ini dan kemudian dia berkata kepada Dewan Pimpinan, dia berkata, saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Bukan saya tidak mau memenuhi panggilan saya untuk melayani, tapi saya mau menjalankan dengan lebih efektif panggilan utama saya,
yaitu untuk merawat istri yang Tuhan percayakan kepada saya. Saudara, Alzheimer adalah satu penyakit yang menurut saya mengerikan. Mengapa, saudara? Karena dia membuat seseorang kehilangan memori. Pada akhirnya Muriel, istrinya ini, tidak lagi ingat siapa dirinya sendiri. Dia tidak lagi tahu siapa suaminya. Tetapi yang Robert, sang presiden, sang rektor ini lakukan, tiap hari duduk menemani istrinya, menyuapi dia. Ketika makanan itu tumpah bercampur dengan air liur, dia lap. Ketika tubuh istrinya kotor, dia bersihkan. Dia rawat istrinya bertahun-tahun lamanya, sampai kurang lebih 8 tahun, dan istrinya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, kesaksian hidup Robert menjadi begitu kuat, bukan karena dia rektor seminari, bukan, tetapi karena dia mengasihi istrinya dengan kasih yang rela berkorban sedemikian rupa, sehingga hidupnya menjadi satu firman yang terlihat, yang berbicara begitu kuat, yang memberkati begitu banyak orang, pasangan-pasangan hari ini. Saudara sekalian, maukah kita mengasihi istri kita lebih lagi? Memang susah, saudara. Tetapi satu hal, bahwa Allah yang mengasihi dan rela berkorban bagi kita yang tidak sempurna ini adalah Allah yang mampu menolong kita untuk mengasihi dan rela berkorban bagi pasangan yang tidak sempurna. Bapak-bapak, para suami, para ayah, acuan kita mengasihi bukan kesempurnaan istri kita, tapi Kristus. Kita mengacu kepada Kristus karena kita sudah terlebih dahulu membuat pengakuan bahwa Kristus adalah kepala rumah tangga kita. Hari ini, baik suami ataupun istri, mari kita membuat pengakuan itu kembali. Kristus, Engkaulah kepala rumah tanggaku, Engkaulah acuanku. Dan karena Engkau acuanku, aku mau menghormati suamiku, aku mau tunduk kepadanya. Dan karena Engkau acuanku, aku mau mengasihi istriku sebagaimana Engkau mengasihi jemaat. Aku mau mengasihi istriku. Berapa banyak orang yang mau mengambil komitmen ini? Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, tolong setiap kami di tempat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa keluarga yang kami miliki saat ini itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi terjadi atas izin Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan yang terindah. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Engkaulah kepala rumah tangga kami, Engkaulah acuan kami. Bantu kami menghidupi apa yang Kau inginkan, apa yang Kau perintahkan. Karena kami sungguh ingin menyenangkan hati-Mu. Karena kami rindu pernikahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kami rindu relasi kami dengan pasangan kami menjadi berkat bagi anak cucu kami, menjadi berkat bagi gereja ini. Tuhan, berkati setiap keluarga di tempat ini. Jika mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sedang dialami, Tuhan tolong supaya Engkau, Tuhan, beri kekuatan bagi mereka. Dan mereka, setiap pasangan, keluarga demi keluarga, bisa menjalani, bahkan melalui, menang atas setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Pelihara setiap keluarga di dalam kuat kuasa, di dalam cinta kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat diberkati pada kesempatan pagi hari ini. Puji Tuhan. Ya, tidak sekedar firman kita dengarkan, tapi firman Tuhan yang kita praktekkan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pengumuman disampaikan, saya ingin menyampaikan satu hal penting berkaitan dengan program gereja di bulan Juni 2024. Saya bacakan surat keputusan dari Gereja Salma Selengkong Besar. Salam jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan ini kami sampaikan bahwa akan diadakan acara
penghabisan 3 hamba Tuhan dari pendeta muda menjadi pendeta pada tanggal 30 Juni 2024 bertepat di Gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar pukul 11 di Ibadah Raya 3. Ketiga hamba Tuhan yang akan ditabiskan adalah pendeta muda Juspair Marihot Pandiangan, pendeta muda Henrawati Siregar, dan pendeta muda Krishna Fernando. Mari kita dukung dalam doa dan kita doakan rencana penghabisan tersebut. Adapun rencana sebelumnya ada 4 hamba Tuhan yang akan ditabiskan. Namun dengan adanya surat pengunduran diri pada tanggal 29 Mei 2024 dari pendeta muda Stephen Adrian dari Sinode Gereja Isa Al-Masih, dengan adanya alasan panggilan untuk melayani Tuhan di bidang pelayanan lain dan permintaan dari pendeta muda Stephen Adrian untuk tidak ditabiskan, maka akhirnya hanya ada 3 hamba Tuhan yang akan ditabiskan. Demikian pengumuman ini untuk diketahui bersama. Terima kasih atas perhatian seluruh dan jemaat, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sambut ulang tahun GIA Lengkong Besar yang ke-65 dengan meramaikan berbagai acara menarik yang akan diadakan di gereja kita. Pada tanggal 22 Juni pukul 9 pagi akan diadakan GIA Fun Day yang pertama, diisi dengan lomba bercerita lewat tarian, di mana kita akan menyaksikan kompetisi antar rayon dalam menceritakan kisah Alkitab lewat tarian mereka. Di hari yang sama juga jemaat dapat melihat bakat para pemusik yang handal dari jemaat GIA Lengkong Besar maupun rayon dalam lomba Glorify Band. Pada tanggal 29 Juni pukul 9 pagi akan diadakan GIA Fun Day yang kedua. Jemaat dapat menyaksikan kepiawaian anak-anak sekolah minggu kita dalam menceritakan firman Tuhan melalui kompetisi Little Preacher. Ya, tuh ada ke-10 orang ustaz. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang Dan jangan lewatkan keseruan lomba masak dengan secret ingredients dalam acara Tiba-Tiba Koki yang akan diikuti oleh perwakilan dari pusat maupun rayon. Siapakah yang akan jadi juaranya? Mari dukung dan saksikan rangkaian lomba lustrum yang ke-13 ini dengan penuh sukacita. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi Diaken Daniel Sukamto di nomor 0821 2188 9960.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, demikianlah acara-acara yang akan menunjang ulang tahun Gereja Isa Al-Masih yang ke-65 ya. Kalau Rayon Baladewa baru 9 tahun. Jadi kita anaknya ya, anak bungsunya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Pendeta Mika Halim yang sudah pulang karena pelayanan di Kaimton ya. Lalu juga saya menyambut selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangan saja? Iya ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu, teman-teman yang baru pertama kali hadir ya. Ditunggu kedatangannya untuk minggu-minggu mendatang. Dan juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang setia hadir setiap hari minggunya. Pengumuman yang pertama secara rutin ya, besok tidak ada latihan angklung ya, karena besok kita akan pergi ke Taman Safari. Ya, tepuk tangan yang mau ke Taman Safari. Sudah siap-siap untuk memberi makan teman-teman di sana ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dari pengumuman yang rutin dulu ya. Hari Rabu gift dari kaum wanita berjalan seperti biasa. Kamis juga sama. Dan Jumat itu doa Jumat di GIA Lengkong Besar. Semua pelayan Tuhan yang hari Minggu depan bertugas diharapkan untuk hadir ya, untuk berdoa bersama, khususnya pelayan perjamuan kudus, worship leader, singers, dan pemain musik. Bagi jemaat yang mau ikut, seperti biasa kumpul di tempat ini jam 6:15. Kita akan bersama-sama pergi ke Lengkong Besar ya. Sabtu remaja juga seperti biasa ada gift dan juga latihan musik. Dan minggu depan ibadah disertai dengan perjamuan suci ya. Bapak Ibu, untuk yang ke Taman Safari, mohon setelah ibadah ini selesai tinggal, karena Bapak Ibu akan mendapatkan voucher. Vouchernya apa? Makanya mesti tinggal ya. Nah, nanti setelah selesai ibadah keluar dulu ya, karena salaman dengan Pak Ariel dulu ya. Nanti kalau nggak salaman nggak sah ya. Salaman dulu, kemudian ngasih persembahan, kemudian balik lagi ke tempat ini yang ke Taman Safari, supaya besok Bapak Ibu tahu kumpul jam berapa, di sana ngapain aja, pulangnya jam berapa, saya mau umumkan ya. Lalu kemudian yang mengikuti giaran, yang jalan pagi maupun yang lari, tolong sekali lagi daftar kepada Ibu Nasira dan bayar 50.000 ya, karena itu disubsidi oleh gereja. Dan juga daftar untuk transport. Bagi Bapak Ibu yang tidak daftar untuk transport, maka dianggap berangkat sendiri sampai ke Stadion Jalak Harupat. Dan kita akan mulai jalan itu jam 6 pagi. Di tempat ini kita sediakan bis ya. Tapi tentunya Bapak Ibu daftar dulu karena bisnya 29 seat ya. Jadi kalau lebih ya berdiri dari sini ke Jalak Harupat di dalam bus maksudnya ya. Nah, jadi tolong yang masih mau ikut masih boleh terakhir hari ini. Kalau minggu depan mau daftar lagi boleh, tapi sekali lagi ukuran kaosnya kita tidak bisa jamin ya. Lalu bagi yang sudah daftar batal boleh, asal ada gantinya ya. Karena apa yang sudah didaftarkan ke pusat termasuk ukuran kaos itu tidak bisa dirubah lagi. Untuk 500 peserta yang daftar itu mereka sudah bikin kaosnya. Jadi per hari ini itu pendaftaran terakhir untuk giaran. Dan saya harap kita semua bisa ikut menyemarakkan acara ini. Dimulai tanggal 29. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai waktu, kita memberikan support kepada
Sisi, anaknya Pak Arnold, yang ikut Little Preacher, pengkhotbah cilik. Wah, ya, tangan ya. Nah, ini peserta yang luar biasa. Kenapa? Saya pertama kali mendaftarkan pakai bahasa Indonesia. Bapaknya bilang, nggak bisa Bu, bahasa Inggris. Mamanya bilang bahasa Inggris. Saya bilang lagi bahasa Inggris. Panitianya, waduh, diterjemahkan kayak nanti ada running text-nya. Setelah minggu depannya ganti lagi bahasa Mandarin. Ini sampai anak saya panitia bilang, ini maunya bahasa apa sih Ma? Bahasa Indonesia, Inggris atau Mandarin? Terakhir bahasa Mandarin. Kita nggak ngerti, pokoknya ngerti nggak ngerti dia pakai bahasa Mandarin. Nah, jadi nanti jurinya mamahnya sendiri. Nah, kita doakan supaya waktu nanti di depan Sisi nggak kemudian bingung, ya. Apalagi lihat Tanum, jadi Tanum kalau melihatnya dari jarak jauh saja, ya. Kita yang dari Rayan Baladewa nanti kalau memberikan support untuk Sisi, jangan di depan, ya. Nanti dia mengingatnya malah ini tante siapa ya, ini siapa ya. Jadi mohon di belakang. Nah, kita yang perlu support mati-matian adalah acara Tiba-Tiba Koki. Dengan chefnya adalah Oong Gunawan yang hari ini sudah ke Taman Safari duluan, ya. Pak Oong, Pak Paulus dan Pak Nino. Ibunya Yulani, Caroline dan Ningli. Sampai sekarang mereka masih bingung mau masak apa. Ya. Jadi tiap hari yang di-share itu sama Oong itu semua masakan dari negara mana juga. Sampai saya bilang ini mau lomba masak atau mau lomba kirim video tiap hari, ya. Nah, itu yang kita perlu doakan supaya jadi masakannya tuh enak gitu ya. Jadi nggak penampilannya masakan capcay tapi rasanya rasa lotek gitu loh. Ya, karena ini memang karena apa? Karena mereka tidak tidak dikasih tahu bahannya apa, gitu loh. Nah, jadi mereka tuh meraba-raba dari masakan India sampai Afrika semua dia cobain, biarin aja ya. Yang penting kita support, mau kalah mau menang, pokoknya kita support ya. Itu tanggal 29. Lalu tanggal 30 Bapak Ibu, itu 29 itu mulai dari jam 9 pagi, masaknya kalau nggak salah mulai jam 10, ya. Kita memberikan support dan doa, jangan ngari liwur. Misalnya ya, udah sampai sana harusnya gitu, gini. Nanti bukan juga jadi masakan gitu ya. Nah, Tanum terutama tidak boleh dekat-dekat. Lalu kemudian tanggal 30 Juni sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mempunyai waktu, ya, yang bisa hadir, yuk kita datang di pentabisan Ibu Hendra. Ibu Hendra ditabiskan menjadi pendeta, ya. Walaupun sudah, nah itu 8 tahun sekolahnya di BFC, baru sekarang ditabiskan jadi pendeta, ya. Kalau Pak Aryan udah pendeta, nanti 8 tahun kemudian jadi pendeta gitu ya. Nah, jam 11 siang di GIA Lengkong Besar. Kita nanti kalau mau kita berangkat sama-sama, ya. Lalu kemudian 4 Juli ini masih berkaitan dengan ulang tahun, itu ada doa pagi spesial. Ini nanti saya kasih ke Bana supaya nanti dibuatkan di dalam bentuk format video. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau sekali lagi ya ikut, bisa datang, kita kumpul di tempat ini jam 5 kurang seperempat, kita bersama-sama datang ke Lengkong Besar, ya, untuk merayakan persis 4 Juli itu ulang tahun GIA yang ke-65, ya. Cikal bakalnya semua rayon-rayon itu dari GIA Lengkong Besar, ya. Nah, tanggal 6 Juli itu kan Giaran, ya. Tanggal 7 Juli hari Minggu sore jam 4:30 itu ada celebration night. Itu nanti kita akan lihat penampilan Ruth dan teman-teman, ya, untuk mengisi acara tersebut. Jadi tanggal 7 Juli jam 4:30 juga ada acara di GIA Lengkong Besar. Itu rangkaian semua acara ulang tahun GIA Lengkong Besar, ya. Nah, itu pengumuman dari saya, dan sekali lagi semua peserta yang ke Taman Safari harap tinggal. Oke ya, mari kita akan akhiri ibadah ini. Yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh disegarkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada kami
yang masih memiliki pasangan, untuk kami senantiasa Tuhan tahu fungsi dan peran kami sebagai seorang istri dan sebagai seorang suami. Bagi kami yang sudah tidak lagi memiliki pasangan, kami tahu Tuhan, kami juga tetap harus memiliki peran dan fungsi untuk kami punya penundukan diri kepada Tuhan di atas segala-galanya. Kami harus mempunyai penundukan diri kepada otoritas di atas kami, entah itu pimpinan kami di kantor, entah itu pimpinan kami di gereja. Tuhan, mampukan kami untuk kami berperan melakukan fungsi kami sebagai seorang istri yang tunduk, sebagai seorang suami yang mengasihi. Terima kasih untuk Pak Mika Halim yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu ini Tuhan, di gereja di mana dia melayani. Jadikan dia menjadi berkat di jemaat yang dia layani. Terima kasih untuk Saudara Arnold dan teman-teman yang sudah membawa kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan, yang sudah Tuhan membawa kami menikmati sukacita di dalam puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan tim musik yang sudah mengiringi kami semuanya. Engkau membalas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Terima kasih untuk tim multimedia yang setia melayani. Terima kasih Tuhan untuk Asher yang juga setia melayani. Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya mereka pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Dan sepanjang minggu mendatang ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pekerjaan para bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan memberkati Tuhan masa liburan anak-anak, supaya kami boleh mengisinya dengan kegiatan yang positif. Dan Tuhan, kami mendoakan untuk acara besok ke Taman Safari, biar Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada semua peserta, cuaca yang baik, kendaraan yang baik. Juga teman-teman kami yang sehari ini sudah berangkat, Tuhan juga akan memberkati mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan akan bangsa dan negara kami. Biar kiranya Engkau memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kalau Engkau sudah menetapkan pemimpin yang baru, biar kiranya Engkau juga akan memberikan roh hikmat dan wahyu, supaya kiranya hati yang takut akan Tuhan itu tetap ada bagi pemimpin negara kami. Baik Tuhan Pak Jokowi maupun penggantinya Pak Prabowo, berikan kepada mereka supaya mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang Tuhan menjunjung tinggi toleransi beragama, pemimpin Tuhan yang sungguh Tuhan mengasihi rakyatnya. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami pulang ke tempat kami masing-masing, dan kembalikan kami pada minggu mendatang untuk kami datang beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur untuk kebersamaan fellowship pada hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang Tuhan berkati pada hari ini. Bahkan untuk teman-teman kami yang baru pertama kali hadir, mereka boleh merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, dan mereka boleh Tuhan meluangkan waktu untuk datang kembali pada ibadah-ibadah mendatang. Bagi teman-teman kami yang sakit saat ini, Tuhan kami doakan, Tuhan jamah dimanapun mereka berada, Tuhan juga sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, mari arahkan mata hati, tengahkan tangan, dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kita di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai, meneguhkan, dan memberkati kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Setiap kita yang percaya boleh berkata, amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu semuanya mengasihi
bersatu samanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Ibadah selesai, silakan berdoa. Selamat hari Minggu, sebelum Natalayan BFC mengucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang sekali lagi yang akan ke Taman Safari, jangan lupa memberikan persembahan dan kembali duduk ke tempat duduk untuk menerima pengarahan dan voucher Bapak Ibu. Lebih santai, Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu betapa besarnya, kebaikan-Mu dipenuhi, kemuliaan-Mu indahnya, oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya Kemuliaan-Mu indahnya.